Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulaifa Afifah dengan NIM 2120126. Eh, di sini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan untuk tugas UTS mata kuliah manajemen mutu terpadu. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama itu mengapa take-in itu penting untuk dipelajari. Nah, yang saya lihat, yang saya sudah ketahui sendiri itu, kita bisa lihat dari pengertiannya, yang dimana menurut istilah itu manajemen atau manage itu merupakan usaha atau tindakan untuk mencapai tujuan yang merupakan sistem kerjasama dengan melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, dan sumber dana lainnya. Dan sedangkan menurut istilah quality-nya, yang berarti itu mutu atau kualitas. Nah, secara umum itu bisa diartikan sebagai sebuah proses yang terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Maksudnya itu produk yang dihasilkan gitu. Nah, secara umum pemahaman terhadap mutu itu bukan sekedar atribut produk atau layanan, namun lebih dianggap sebagai suatu yang berasal dari mutu dan dapat dinilai secara berkelanjutan. Nah, dari definisi TKM sendiri bisa dilihat bahwa mengapa TKM itu penting untuk dipelajari gitu. Karena TKM sendiri itu sangat berguna dalam membantu kita untuk menjalankan usaha, untuk mengelola usaha atau tindakan agar nantinya mencapai tujuan dengan melibatkan berbagai jenis kerjasama atau kontribusi orang-orang di dalamnya begitu. DKN ini tuh memiliki prinsip-prinsip yang apa ya, yang menjadikan nantinya dapat membantu dalam memproses atau memanage sistem tersebut. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu kan ada kepuasan pelanggan, terus respect terhadap semua orang, setiap sumber daya dalam organisasi tersebut, atau memiliki potensi gitu. Terus yang ketiga itu pemimpin, leadership. Yang keempat ada perbaikan terus-menerus. Nah, TKM penting untuk dipelajari karena memiliki empat prinsip tersebut, yang dimana bahwa kita mengelola suatu sistem, katakanlah suatu perusahaan atau yang lainnya, itu membutuhkan yang pertama itu kepuasan pelanggan, di mana kita itu perlu bagaimana caranya agar pelanggan itu puas dengan hasil produk kita. Nah, itu bisa dibantu melalui TKM ini, manajemen mutu terpadu ini. Nah, yang kedua respect terhadap semua orang, setiap sumber daya dalam organisasi atau memiliki potensi. Nah, di dalam suatu sistem perusahaan atau yang lainnya, contohnya di dalam pendidikan itu di sekolah gitu. Di sekolah pasti ada suatu organisasi. Nah, di suatu organisasi itu pasti membutuhkan pengelolaan yang baik atau manajemen yang baik. Yang paling dasarnya itu bisa dilakukan dengan respect terhadap sesama. Yang dimana kita itu harus sependapat. Nggak sependapat juga, maksudnya kita menghargai pendapat orang lain yang dimana nanti bisa kita kerjasamakan, bisa kita rundingkan baiknya gimana. Nah, itu ada di TKM. Nah, mengapa itu TKM penting? Karena dia itu bisa membantu dalam kita memenuhi gimana caranya agar suatu organisasi itu lebih baik begitu. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership gitu. Nah, di suatu sistem perusahaan atau pemimpin lainnya, perusahaan-perusahaan lainnya, atau sekolahan, atau apa, jika kita memiliki perusahaan, itu pasti ada kepemimpinannya, ada leadershipnya. Nah, leadership ini harus dibangun secara baik gitu. Nah, di dalam kepemimpinan tersebut, kita itu butuh yang namanya kualitas yang baik, potensi yang baik, dan leadership yang baik juga. Nah, di TKM ini itu juga ada mengajarkan tentang kepemimpinan leadership tersebut. Jadi TKM itu balik lagi itu penting untuk kita pelajari gitu. Nah, terus yang terakhir ada perbaikan terus menerus. Nah, mengapa harus diperbaiki terus menerus? Nah, di TKM ini mengajarkan untuk kita mengelola suatu sistem itu harus diperbaiki terus menerus, dievaluasi terus menerus, walaupun itu sudah baik atau buruk itu harus terus menerus diperbaiki, dievaluasi agar nantinya ke depannya itu bisa jauh lebih baik lagi, kualitasnya bisa terpenuhi, terus pelanggan juga puas, nyaman dengan produk kita. Nah, jadi kalau ada kesalahan kita perbaiki, agar nantinya itu
bisa lebih baik terus dan bisa berkembang terus, berkelanjutan terus agar tidak mandek atau tidak stop di situ saja. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu untuk memaparkan sejarah tentang TKM, manajemen mutu terpadu. Nah, asal usul apa namanya TKM sendiri itu bermula dari pendekatan Edwards Deming terhadap manajemen. Pendekatan itu diperkenalkan di dalam industri Jepang pada tahun 1950 dengan banyaknya keberhasilan dan fokus utama TKM itu sendiri dan pendekatan terkait berada pada fokus atau terfokusnya itu pada pelanggannya. Nah, pada saat itu terlihat TKM ini itu tidak berjalan selalu di atas angin gitu ya. Ada saat dimana TKM itu baik dan ada pula di luar dari rencana tersebut gitu. Nah, pada saat itu di perindustrian Jepang itu sedang hancur, di mana memiliki reputasi akan barang murah dan tiruan dan angkatan kerja yang buta huruf. Lalu di Jepang itu menyadari hal tersebut dan berusaha membenahinya dengan bantuan para pakar kualitas, yaitu seperti Juran, Deming, dan Fei Genbaum. Nah, kemudian itu pada awal tahun 1950-an tersebut, praktek manajemen kualitas itu berkembang. Di sana itu sangat cepat di perusahaan-perusahaan Jepang dan menjadi suatu tema utama dalam filosofi manajemen Jepang. Sehingga pada tahun 1960, kualitas dan kontrol manajemen kualitas itu telah menjadi suatu budaya atau membudaya secara nasional gitu di sana. Dan kemudian itu di tahun pada akhir 1960 atau awal 1970 itu impor Jepang ke Amerika Serikat dan Eropa meningkat itu secara signifikan meningkat karena produk-produknya itu lebih murah dan berkualitas lebih tinggi dibandingkan negara-negara barat. Lalu selanjutnya di tahun 1969 di Tokyo itu diadakan konferensi internasional pertama mengenai pengendalian kualitas yang dilakukan oleh Jepang, Amerika dan juga Eropa gitu. Saat itu Feigenbaum itu memperkenalkan istilah kualitas total. Untuk pertama kalinya, Ishikawa juga menjelaskan bagaimana perbedaan aplikasi total quality control di Jepang yang berarti company wide quality control, di mana seluruh karyawan dari top management hingga pekerjanya itu harus mempelajari dan berpartisipasi dalam quality control. Manajemen kualitas seluruh perusahaan sangatlah umum di Jepang itu pada akhir tahun 70-an. Nah, revolusi kualitas di barat itu berjalan lambat dan tidak mulai hingga awal tahun 1980. Nah, ketika sebuah perusahaan memperkenalkan program-programnya yang mendorong peningkatan kualitas untuk mengikuti akses Jepang gitu. Total quality managementnya itu menjadi pendorong suatu utama dalam kasus ini gitu. Nah, pada tahun 1802 pasar keuangan di Inggris itu anjlok dan berakibat buruk terhadap standar kehidupan di negara tersebut. Saat itu terdapat kompetisi global yang ketat dan kinerja keuangan serta reputasi mengenai kualitas suatu negara tergantung pada reputasi kinerja dari barang-barang dan jasanya. Nah, sejak saat itu sistem kualitas British Standard atau BS dipublikasikan pada tahun 1979 dan pada tahun 1983 itu diluncurlah National Quality Campaign dengan BS itu 5750 sebagai tema utamanya. Tujuannya itu untuk menyembunyikan kekurangan kualitas sebagai cara untuk bertahan dalam kompetisi di dunia. Sejak saat itu International Standard Organization atau ISO itu telah menjadikan standar yang diterima secara internasional untuk sistem manajemen kualitasnya. Kemudian memasuki abad ke-21, total quality management itu lebih sekedar dari konsep yang berhubungan dengan kinerja organisasi. Bahkan lebih jauhnya itu
proses begitu. Dan TQM itu sudah dikembangkan di banyak negara dengan tujuannya itu untuk membantu organisasi mencapai kinerja yang sempurna, terutama dalam memberikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan profitabilitasnya. Gitu. Sekian dari saya untuk sejarah singkat dari nggak singkat sih, cuma itu sejarah yang sudah saya baca tadi dan saya sampaikan, saya paparkan. Gitu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga itu mengenai ahli-ahli TQM manajemen mutu terpadu di Indonesia. Di sini hanya perlu menyebutkan 5 saja. Nah, yang sudah saya baca-baca itu 5 ahli TQM di Indonesia itu ada Nasution, terus Ciptono, Simamora, Ibrahim, dan yang terakhir itu Hansen dan Moen. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, gimana dengan pertanyaan materi apa yang sudah kamu kuasai dalam TKM ini. Nah, untuk materi yang sudah saya kuasai sebenarnya itu karena ini itu materinya dalam keseharian saya itu di dalam manajemen mutu itu di pendidikan gitu, apalagi pendidikan yang Islam gitu. Itu yang sudah saya cukup kuasai karena itu bukan sebanding, karena itu melekat apa namanya, karena itu berhubungan langsung dengan realita yang saya jalani sekarang di kehidupan nyata. Jadi saya mempelajari TQM, lalu saya mengaplikasikannya sendiri, itu ternyata seperti ini gitu. Ternyata penting banget dalam kita mengerti tentang cara mengelola, manage dengan baik, mengontrol pendidikan tersebut. Kita itu penting untuk mengkontrol itu gitu. Dan di konsep dasar manajemen sendiri itu kan yang diinginkan itu menggunakan atau mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada atau ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan dan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen itu agar nantinya dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Begitu. Dan di pendidikan sendiri itu banyak sekali harus hal-hal yang kita itu harus pinter dalam mengelola dan mengatur dan mengendalikan juga serta mengomunikasikan juga. Jadi ilmu dan seninya itu harus menyatu gitu. Nah, itu yang sudah saya cukup kuasai, bagaimana kita itu mengelola dengan baik, kita mengatur dengan baik, struktur dengan baik di organisasi pendidikan begitu. Karena sudah ada pengalaman tersendiri juga dan sedang saya jalani juga begitu. Selanjutnya yang saya sedikit kuasai itu juga tentang ini konsep dasar mutu itu kan juga itu merupakan tindakan ya yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, tindakan ini itu mencakup rangkaian aktivitas lain itu seperti menentukan standar kualitas, terus peraturan yang diperlukan, terus aspek lainnya yang dapat menentukan kualitas produk dan jasa. Nah, di dalam pendidikan juga itu ada standar kualitasnya juga. Kita harus menentukan mau bagaimana ini standar kualitasnya, terus ada juga peraturan-peraturan yang diperlukan. Nah, di
dalam pendidikan kan juga tidak sembarangan, misalnya di sekolah itu pasti ada beberapa peraturannya di situ. Nah, itu juga yang sedikit saya jalani, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut bisa membantu kita untuk mengatur dan mengkondisikan dan memanage gitu, agar kualitas mutunya itu di pendidikan tersebut itu baik baik terus lebih baik dan meningkat terus berkelanjutan. Nah, di dalam konsep dasar manajemen mutu sendiri itu saya ternyata sudah diajarkan gitu ya. Maksudnya saya di sini belajar bahwa konsep manajemen itu di dalam lembaga pendidikan itu bagaimana cara mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar menghasilkan layanan pendidikan yang sesuai atau bahkan bisa melampaui kebutuhan pelanggan. Nah, itu saya itu belajar dari situ bahwasanya kita itu di pendidikan tidak hanya cuma apa namanya kita itu saja cuma menjalankan apa terus selesai gitu, enggak, ternyata kita itu harus tahu cara mengelola sumber dayanya yang ada di situ agar kita itu bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas atau layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut gitu. Pelanggan yang di situ ya termasuknya siswa kalau di pendidikan formal gitu. Kalau pendidikan non formal ya santri gitu. Mereka itu harus puas atau mereka itu seenggaknya bisa mendapatkan ilmu yang berkualitas juga. Nah, itu saya belajar dari TKM ini bahwa manajemen mutu dalam lembaga pendidikan itu memang penting sekali begitu. Kita bisa eh, apa namanya tahu tentang cara mengelolanya, mengelola sumber daya pendidikan yang di dalamnya maupun di luarnya melalui organisasi-organisasinya juga seperti strukturnya terus lain-lainnya pokoknya intinya ya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab karena keterbatasan pemikiran saya, kebatasan pikiran saya. Jadi jawaban saya ya hanya itu saja untuk tentang bagaimana pentingnya TKM manajemen mutu terpadu itu untuk kita pelajari, terus sejarahnya itu bagaimana dan juga siapa ahli-ahlinya di Indonesia. Terus yang terakhir itu yang saya ketahui atau saya kuasai sendiri karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, walaupun tidak semua di pendidikan ya, pendidikan saya contohnya itu di pendidikan non formal di madrasah, di mana saya berkecimpung untuk mengelola atau mengatur gitu di situ. Jadi saya sudah merasakan sendiri bagaimana mengelola agar kualitasnya itu bagus dan terbaik untuk pelanggan kita. Ya pelanggannya agar puas terhadap produk kita. Seperti siswanya itu ya harus berkualitas juga, memiliki ilmu yang berkualitas juga, itu semuanya bisa kita belajar dengan TKM ini, manajemen mutu terpadu ini, agar nantinya sistem tersebut, sistem di pendidikan kita, di pendidikan saya pun agar lebih menjadi baik lagi, agar terus menerus berkembang, berkelanjutan, tidak stuck di situ. Nah, sebelum saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.